Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati begitu banyak berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk dibentuk oleh berkat kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk. Dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan. Kiranya Tuhan bisa pimpin dan pakai menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya setelah liburan? Baik, ya. Terlihat mungkin lebih bersinar ya. Lebih sedikit refreshing, mungkin karena ada yang berpergian, liburan, dan lain-lain. Ya, mungkin ada juga beberapa yang tidak dapat libur atau libur, tapi kerjaan masih tetap jalan. Tapi semua ada berkatnya masing-masing. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang pertama di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Bagian yang pertama yang akan kita baca, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berikutnya kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 hingga 29. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 hingga 29. Saya akan membacakan yang ayat ke-28. Bapak Ibu akan baca yang ayat 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 hingga 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat di media sosial ataupun di TV, YouTube, dan seterusnya, ada reality show yang menawarkan dua hal seperti ini. Pilih, ya, uang dengan sejumlah yang ada atau mystery box, ya. Mungkin kalau kita melihat hal ini mungkin ada sedikit kebayang, coba kalau saya yang ditawarkan uang sejumlah ini, kemudian pilih uang atau pilih mystery box. Nah, ini andai-andai saja kalau saya yang menawarkan ke Bapak Ibu. Misalnya saya bilang begini, pilih uang 500.000 atau pilih mystery box. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mana? 500.000. Yang pasti-pasti aja ya. Wah, ini baru angka yang kecil langsung 500.000. Kalau uang yang ditawarkan udah sampai 5 juta atau mystery box, pilih yang mana? Pilih dua-duanya. Pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau angkanya udah makin di atas, mungkin kita berpikir, jangan-jangan yang ada di dalam mystery box harganya lebih mahal daripada 5 juta. Kalau kemudian orang itu akan bertanya seperti ini, 10 juta atau mystery box? Bapak Ibu akan pilih yang mana? Kalau mystery box ini bisa sangat random sekali barangnya. Bisa lebih mahal dari 10 juta, bahkan bisa jadi barang di dalamnya tidak ada nilainya sama sekali. Ya, sesuatu yang sangat sepele. Coba, siapa yang 10 juta? 10 juta ya? Siapa yang mystery box? Ada beberapa juga yang mystery box. Nah, tapi mungkin kita juga pikiran, kalau boleh dua-duanya ya. Kalau boleh suruh pilih, udah dua-duanya lah yang dikasih kepada kita.
Karena kita punya sebuah konsep bahwa kalau kita itu enak, nyaman untuk menerima sesuatu dari seseorang, ya. Kita lebih suka untuk menerima sebuah hadiah, sebuah kado, sebuah tawaran dari orang lain dibandingkan kita yang memberikan atau menawarkan barang atau benda-benda tersebut, ya. Kita lebih suka untuk menerima kado-kado seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang sering kali salah paham di dalam konsep keselamatan, yaitu salah pahamnya adalah apa? Kita menganggap bahwa anugerah Allah itu seperti sebuah tawaran. Anugerah Allah itu bagi kita mungkin seperti sebuah hadiah, ya. Mungkin beberapa dari kita sering dengar kalau surga adalah hadiah gratis daripada Tuhan. Surga itu adalah kado, keselamatan itu adalah kado atau adalah tawaran daripada Tuhan untuk kita. Nah, kalau kita berprinsip atau punya pemahaman bahwa keselamatan itu seperti itu, ya, kado, hadiah, maka kita masuk ke dalam pemahaman bahwa keselamatan itu tergantung di kita. Karena apa? Hadiah nggak harus selalu kita terima loh, ya kan? Tawaran tidak harus selalu kita terima. Tawaran bisa kita tolak. Hadiah juga kita bisa tolak, ya. Mau dia berapa banyak, kita tetap masih punya cara untuk menolak, ya. Apalagi kalau dikasih, nih saya punya uang berapa M, nih buat kamu ya. Nah, kita kan bisa tolak. Ini jangan-jangan pencucian uang lagi ya. Terus dikasih kepada saya. Ini uang dari mana? Hampir-hampir nggak mungkin. Nah, jadi kita harus sadar betul bahwa sebelum kita mengerti tentang anugerah yang efektif itu, kita harus paham bahwa anugerah Allah itu sendiri bukanlah sebuah tawaran. Namun di dalam bagian yang kita baca di sini, ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37, di sini Yesus dengan sangat jelas menekankan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya mengerti yang ini, barang siapa datang kepadaku. Jadi seakan-akan semua orang itu kalau datang kepada Tuhan, ya, pasti ia tidak akan dibuang, pasti ia tidak akan ditolak, pasti dia akan selamat. Namun kalau kita mengerti konsep besar daripada keselamatan, sungguhnya tidak seperti itu. Kita harus mengerti dulu poin utamanya ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Sebenarnya dua kalimat inilah yang akan kita bahas tentang anugerah yang efektif tersebut. Karena Bapa yang sendiri memberikan keselamatan itu kepada umat kepunyaannya. Di Yohanes 10 ayat 29 juga di situ Yesus mengulang, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi di sini bukan seperti soal kado, ya, kado yang ditawarkan, tapi di sini sesuatu yang sudah diberikan kepada umatnya, kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Kenapa? Keselamatan itu berasal dari Bapa yang memberikan, bukan daripada manusia yang datang kepada Bapa. Kenapa tolak ukurnya harus dari Bapa dulu? Yang menentukan, yang memilih, bukan kepada manusianya dulu. Kalau kita bilang, oh itu semua dari manusia, buktinya dulu kita melakukan sebuah momen pertobatan, Bapak Ibu. Nah, permisi tanya, kita kalau mau rekrut karyawan atau mau rekrut seseorang yang akan membantu dalam usaha kita, apakah kita sembarang rekrut? Enggak kan? Oh ya udah, kamu pengen kerja? Ayo masuk, saya punya pekerjaan. Ayo, bisa kerja apa saja silakan, nanti kamu dapat gaji yang baik daripada saya. Silakan masuk. Tentu saja tidak, bukan? Kita tidak seperti itu. Nah, kalau kita saja punya syarat dan ketentuan untuk misalnya orang itu bekerja dengan kita atau menjadi karyawan kita,
Kalau begitu bagaimana dengan kita sebagai anak Allah? Apa standar dan ketentuan yang Allah berikan bagi kita agar kita bisa menjadi anak Allah? Apa yang Allah minta dari perjanjian lama hingga perjanjian baru agar manusia itu bisa sungguh-sungguh menjadi anak Allah? Apa Bapak Ibu? Sesungguhnya kalau kita memperhatikan, Tuhan itu menekankan satu poin yang penting dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru untuk menjadi anak Allah itu sendiri. Kekudusan. Kekudusan. Dari semua peraturan hukum Taurat yang begitu banyak dan begitu panjang, esensinya di sana adalah agar umat Tuhan kudus. Ketika mereka kudus, mereka layak untuk menjadi anak Allah. Karena Tuhan membenci yang namanya dosa. Tuhan adalah kudus. Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan yang namanya dosa. Namun, kalau standarnya demikian, siapa yang pantas? Apakah yang pantas imam-imam? Kita lihat banyak imam-imam yang dihukum oleh Tuhan. Oh, keluarga imam-imam yang lebih pantas untuk menjadi anak Allah. Ada anak Imam Harun baru ditabiskan udah dihukum oleh Tuhan. Siapa? Siapa yang lebih pantas? Musa? Abraham? Siapa? Kalau sekarang, apakah hamba-hamba Tuhan yang lebih pantas disebut anak Allah? Kalau standarnya adalah kekudusan, maka kita bisa mengatakan tidak ada satu orang pun yang pantas untuk menjadi anak Tuhan atau anak Allah itu sendiri. Mari kita lihat di Roma 3 ayat 9 sampai 20. Mari kita membuka Alkitab kita sekali lagi. Roma 3 ayat 9 hingga yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita akan membacanya silih berganti. Mulai daripada saya ayat 9, Bapak Ibu ayat yang ke-10. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. Roma 3 ayat 9 hingga 20 berbunyi demikian. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Apakah memang kita lebih baik? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Namun kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia dia katakan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbisa, orang-orang yang licik. Tidak ada satu pun di antara kita di tempat ini yang bisa memenuhi standar untuk menjadi anak Allah tersebut. Karena itu kita akan tahu bersama bahwa anugerah keselamatan itu adalah sebuah pemberian yang begitu mahal, di mana sesuatu yang tidak pantas untuk kita dapatkan, tapi kita diberikan oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu yang kita kasih dalam Tuhan, kapan kita menerima anugerah keselamatan tersebut? Saya akan memberikan sebuah gambar yang tahun lalu saya pernah pakai, semoga Bapak Ibu masih pernah mengingatnya. Kapan kita mengingat atau menerima anugerah keselamatan itu? Anggaplah garis lurus ini adalah kehidupan Bapak Ibu, ya. Anggaplah garis lurus ini adalah kehidupan Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu lahir, ya,
Ini bayi ya Bapak Ibu, bukan roti atau bukan kacang ya kalau kelihatan dari jauh. Ini bayi ya. Kemudian sampai Bapak Ibu meninggalkan dunia ini. Ya. Taruhlah garis lurus ini adalah kehidupan Bapak Ibu. Lahir, jadi anak sekolah minggu, remaja, dewasa, berkeluarga, punya anak, ya dan seterusnya. Kalau begitu, kapan kita itu menerima keselamatan itu? Oh, di sini waktu saya remaja. Oh, di sini waktu saya sudah berkeluarga. Kalau kita hanya ingat atau hanya tahu bahwa dalam masa hidup kita, di situ kita menerima kekekalan itu, maka mungkin konsep pengetahuan kita tentang keselamatan itu masih kurang lengkap. Karena apa? Ketika Bapa itu memberikan keselamatan itu kepada kita, bukan dalam narasi waktu kita sebagai seorang manusia. Akan tetapi Bapa memberikan atau menentukan umatnya itu dari kekekalan. Dari kekekalan. Dari bahkan kita belum ada di dunia ini, Bapa sudah menentukan siapa yang menjadi umatnya. Jadi jelaslah perkataan Yohanes 6 tadi ya, ketika Yesus bilang siapa yang sudah diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang kepadaku. Itu yang disebutkan dengan anugerah yang efektif. Jadi Bapa menentukan umat pilihannya itu dari kekekalan. Nah, umat pilihan ya dari kekekalan dipilih oleh Bapa. Kapan dia akan menerima atau merasakan anugerah itu? Setiap kita bisa beda-beda. Ada yang menerima Tuhan Yesus ketika di sekolah minggu, ada yang sudah dewasa baru menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa beda-beda waktunya. Tetapi di dalam masa itu, masa inilah yang disebutkan dengan anugerah yang efektif. Effectual calling. Maksudnya apa? Karena kita sudah dari awal telah ditentukan dan dipilih oleh Bapa di dalam masa waktu tertentu, ketika Roh Kudus, ada peranan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Setiap kita yang mengaku Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, pada waktu itu kita merasakan sebuah perasaan yang menggebu-gebu, yang gak bisa tidak untuk kita katakan, saya ini orang berdosa, saya butuh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada momentum itulah kita sebutkan ketika Roh Kudus bekerja sebagai irresistible grace. Sebuah anugerah yang tidak mungkin kita tolak. Ini bukan berbicara soal kado, soal hadiah yang bisa kita tolak tawarannya. Tapi karena ini diberikan oleh Bapa kepada umatnya tanpa syarat, tanpa melihat apa yang kita perbuat bagi Bapa. Karena semua orang tidak bisa memenuhi standar Bapa itu sendiri. Jadi di momentum inilah kita menyebutkannya sebagai anugerah yang efektif. Efektif pada umatnya, efektif pada momennya, efektif untuk menguatkan umatnya menjalani kehidupannya terus menerus. Akan tetapi itu semua bukan karena umat, tapi karena Bapa yang telah memilih kita daripada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar mengenai anugerah yang efektif, ini tentu saja tidak berlepasan dengan konsep keselamatan, dan sebenarnya kita harus membahas lengkap tentang urutan keselamatan, ya, atau yang kita sebutkan dengan Ordo Salutis. Tidak kelihatannya karena gambarnya kayaknya pecah deh. Yang di atas ini adalah Ordo Salutis atau urutan keselamatan yang dipercaya oleh orang-orang Reform atau pengikut Calvin, ya. Sedangkan yang di bawah sini itu adalah Ordo Salutis dari orang-orang yang mengikut kaum Armenian. Ya, kita lihat yang dari atas dulu. Ya, minta tolong jadi. Nah, kita lihat di sini urutan keselamatan ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Semuanya diawali dengan apa? Election, ya. Harus ada pemilihan dulu daripada Bapa yang memberikan keselamatan itu. Semuanya tidak bermula daripada bagaimana manusia merespon kepada Bapa. Dari election inilah kemudian ada calling, ada regeneration, ada conversion, justification, sanctification, dan glorification.
Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini lebih banyak peranan siapa? Tuhan. Peranan manusia yang mana? Memperoleh keselamatan? Bukan. Peranan manusia adalah untuk bagaimana dia bertobat, bagaimana dia hidup kudus. Tapi peranan manusianya itu tidak sendiri, ya. Tidak sendiri, tetap manusia dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, dan tidak pernah bisa melepaskan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian yang Arminian, boleh dilihat di sini. Kalau Arminian, mereka juga sebenarnya percaya kepada predestinasi, ya. Calling, election, atau conditional election, predestination, God and man. Jadi tolak ukurnya bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Ketika mereka belajar atau mereka tahu mengimani tentang predestination atau predestinasi, mereka mengimani bahwa Tuhan itu memilih orang-orang bukan dari kekekalan. Tuhan memilih umatnya itu bukan dari kekekalan. Akan tetapi karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu bisa maha melihat ke depannya, ya, siapa yang akan menjadi umatnya, maka Tuhan memilih. Jadi ibaratnya begini, anggaplah saya Tuhan, anggap aja, ya, anggap aja. Walaupun susah, nggak apa-apa, anggap aja seperti itu, ya. Anggaplah saya Tuhan. Saya punya kemampuan untuk melihat jauh ke masa depan, dan saya punya pengetahuan yang bisa tahu segala hal. Maka saya akan tahu, misalnya contoh Andri, saya akan tahu, oh di usia 20 tahun, dia akan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya tulis, saya pilih Andri Setiawan jadi umatku. Itu konsep Arminian. Jadi sebenarnya tolak ukurnya adalah kepada bagaimana manusia itu merespon. Nah, tapi coba kita lihat di sini baik-baik. Calling man, faith juga berdasarkan man, regeneration hanya daripada Tuhan. Nah, conditional justification. Kalau ya manusia itu tidak dapat bertahan, ya, tidak dapat bertahan di dalam proses pembenaran itu, maka keselamatan itu hilang. Bagi mereka keselamatan itu hilang, turun ke bawah, rejection, ya, eternal damnation. Jadi kalau kita pegang konsep ini, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kita sebagai orang Kristen, siapa yang sehari aja tidak berbuat dosa? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Taruhlah kita berusaha dengan sebaik mungkin, ya, berusaha dengan sebaik mungkin. Sehari cuma dosanya tipis-tipis, tiga sehari, ya, 3 sehari. Dikumpul 1 minggu jadi berapa? Dikumpul 1 bulan jadi berapa? 1 tahun dikali masa hidup kita udah berapa? Itu kalau kita cuma sehari 3 kali. Namun karena begitu banyak, ya, dosa yang kita perbuat itu menunjukkan ketidaklayakan kita. Kita semakin yakin bahwa hanya Tuhan, hanya Allah Bapa yang bisa memberikan anugerah itu kepada kita yang tidak layak. Dan karena Dia yang memberi, bukan kita yang meraih itu, kita tahu bahwa keselamatan kita digenggam oleh pada Bapa sendiri. Makanya dikatakan, seorang pun tidak dapat merebut daripada tangan Bapa. Jadi anugerah yang efektif itu, next, berfokus kepada kuasa Allah. Berfokus kepada Allah itu sendiri yang begitu beranugerah dan luar biasa memberikannya itu kepada manusia. Bukan berfokus kepada saya. Bukan berfokus ke seberapa baiknya saya, seberapa rajinnya saya datang ke gereja, seberapa besarnya saya berpartisipasi di dalam gereja. No, anugerah efektif itu semuanya berfokus kepada Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita sekalian. Kristen itu agama inklusif atau eksklusif? Inklusif berarti artinya yang lain juga bisa benar. Eksklusif berarti hanya di dalam Kristen satu-satunya kebenaran. Inklusif atau eksklusif? Eksklusif.
eksklusif. Kristen itu agamanya eksklusivisme, bukan inklusif. Ketika kita bilang Kristen itu inklusif, maka sia-sialah kita punya iman Kristen. Kenapa? Karena begitu kita mengiyakan bahwa di luar kekristenan, di luar Alkitab, di luar Yesus Kristus yang melakukan jalan keselamatan itu, orang bisa selamat. Tapi kita agamanya eksklusif yang mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain untuk kepada Bapa. Hanya melalui Yesus Kristus. Hari ini di dalam sosial media lagi banyak sekali dibahas tentang Kristen progresif. Ada yang menyimak atau mengikuti? Saya melihat kontennya dan ya mencoba mencermati dengan baik ya. Ketika Kristen progresif ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tapi untuk Kristen progresif ini yang ditekankan ada dua hal. Yang pertama adalah kasih. Oh, agama Kristen itu fokusnya adalah kasih ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain, berbuat baik kepada orang banyak ya, mengasihi orang banyak. Salah nggak? Nggak salah. Akan tetapi yang menjadi salah adalah seperti ini. Yang menjadi salah adalah kalau orang punya kasih, berarti dia diselamatkan oleh Tuhan. Nggak peduli dia agama apa, nggak peduli dia percaya kepada siapa. Yang penting dia punya apa? Punya kasih. Punya kasih, Bapak Ibu. Tolak ukurnya adalah kasih. Bapak Ibu, kita sekarang jadi dibenarkan oleh pada Tuhan. Kita punya kasih itu pun karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Hari demi hari kita dikuduskan. Tanpa proses kita dikuduskan oleh pada Tuhan, kasih yang kita punya adalah kasih yang transaksional. Saya kasih, kamu beri. Saya kasih, kamu beri. Saya kasih perhatian, kamu beri waktu kamu buat saya. Saya kasih kamu uang, kamu beri saya apa? Kehormatan, sungkan, segan. Saya kasih kamu ini makanan, saya kasih kamu kesempatan, tapi kamu kasih saya apa? Kehormatan. Walaupun mungkin kita bilang, oh saya kasih semuanya itu dengan ketulusan hati. Tapi kadang-kadang jauh dalam hati kita, kecil ya, sekecil apapun, itu ada terbesit hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang kita suka berantem mungkin sama keluarga kita, sama teman kita, dan kita bilang, ini orang gak tahu diri, udah dikasihi, malah dia buat kita seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena kasih kita transaksional, Bapak Ibu. Take and give. Dan Kristen progresif ini yang sangat disayangkan adalah menyuarakan keselamatan di luar Yesus Kristus. Hanya dengan sekedar melakukan kasih, perbuatan baik, semua orang bisa diselamatkan. Kalau begini sia-sialah iman kita. Namun kita tahu betul bahwa semua ini tidak benar dan tidak tepat. Keselamatan hanya datangnya daripada Allah yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan keselamatan itu dikerjakan di dalam karya penebusan oleh Yesus Kristus. Sehingga hari ini saya dan saudara bisa merespon kepada Bapa karena ada pertolongan Roh Kudus. Di dalam momentum yang tertentu kita merespon, Tuhan, saya butuh Engkau menjadi juru selamat saya. Disitulah anugerah yang efektif itu terjadi. Ada yang pernah nonton film ini? The 13 ya. Ada yang pernah nonton? Film The 13 ini ditulis oleh Nico Elaine, Craig Burton, dan Michael Thomas. Sejatinya ini diangkat dari kisah nyata, Bapak Ibu, tentang sebuah kecelakaan pertambangan di Chili pada tahun 2010 silam. Konon katanya kala itu ada sebanyak 33 orang penambang yang ada di dasar yang cukup dalam di bawah tanah, terjebak ketika terjadi sebuah ledakan besar di pertambangan San Jose. Ya, mereka bertahan di situ di antara hidup dan mati, di bawah tanah, di dasar tanah selama kurang lebih 2 bulan.
Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mengerikannya selama 2 bulan di bawah tanah dengan 33 orang. Mereka nggak tahu mau makan apa, nggak tahu mau minum apa. Mereka nggak bisa pesan GoFood dan tolong antar dong ke bawah tanah. Nggak ada. Mereka harus apa? Berebut oksigen. Mereka harus bertahan hidup. 33 orang ini 2 bulan di bawah tanah. Betapa menyeramkannya kehidupan mereka di bawah tanah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita yang ada di posisi mereka, apakah kita bisa keluar sendiri? Waktu itu dan kejadian yang seperti ini, mereka tidak bisa mungkin mengeluarkan diri mereka sendiri dari tambang tersebut. Yang mereka hanya bisa lakukan adalah menanti datangnya kru penyelamat. Ia akan mengangkat mereka, ia akan menolong mereka dari bawah tanah. Kita seperti orang-orang yang terjebak di dasar bawah tanah ini. Kita nggak punya harapan sama sekali dalam usaha kita sendiri untuk boleh menggapai keselamatan itu. Tapi kita hanya bisa berharap kepada Tuhan yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Anugerah yang efektif itu nggak bisa dibeli, Bapak Ibu. Anugerah yang efektif itu tidak bisa kita bayar dengan Tuhan, saya scan ya, saya beli anugerah 1 tempat, 1 kapling di surga. Nggak bisa. Mau seberapa banyak pun uang kita di dunia ini, kita nggak bisa beli anugerah yang efektif itu. Kita hanya bisa menerima itu ketika Tuhan yang beranugerah sendiri kepada kita. Dan kemudian anugerah yang efektif itu tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Anugerah yang efektif itu ditujukan kepada individu, kepada personal, bukan kepada kelompok. Bukan kepada kelompok Bapak Ibu. Nah, karena itu kita perlu melihat di sini. Kalau begitu, keluarga kita bagaimana? Anak saya, suami saya, istri saya, orang tua saya. Kalau anugerah efektif itu tidak diberikan secara kelompok, ya. Oh, kepala keluarga percaya Tuhan, semua percaya Tuhan dan diselamatkan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita perlu sungguh-sungguh melihat bahwa apakah saya sudah terima Tuhan secara pribadi. Dan kita perlu tahu apakah keluarga kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Apakah keselamatan itu turun-temurun? Nanti ikut kebaktian doa ya hari Rabu. Pembahasannya lebih lengkap lagi. Anugerah yang efektif itu menyadarkan akan dosa dan mengarahkan kita kepada salib. Ketika kita menyadari betapa berdosanya saya dan betapa saya butuh Tuhan, kita hanya bisa mengarah kepada salib Kristus itu yang menjadi sebuah jaminan satu-satunya keselamatan yang diberikan oleh pada Tuhan. Dan kalau kita sungguh mengalami anugerah yang efektif itu, maka hasrat kita, desire kita hanyalah kepada Tuhan dan kepada salib itu. Bahkan hari ini ketika kita hidup sebagai orang Kristen, di dalam perjalanan iman kita, di dalam setiap problematika kehidupan kita, tetap desire kita hanya kepada salib Kristus. Tadi kita menyanyikan sebuah pujian, ada penulisnya bernama Fanny J. Crosby, ya. Fanny J. Crosby itu dari masa kecil dia sudah buta, tapi bukan buta dari lahir. Butanya karena malpraktik, Bapak Ibu. Waktu dia sakit mata, dia ketemu dokter yang salah, dan akhirnya dia dapat pengobatan yang salah, dan akhirnya dia menjadi buta sampai dia mati. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, hasratnya, desire-nya bukan adalah untuk menyembuhkan matanya, bukan agar dia bisa melihat, tapi hasrat dan desire-nya adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Hanyalah kepada salib itu. Karena dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Bahkan salah satu hymn yang paling saya senangi adalah dekat ke salibmu. Dia berkata, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Bapak Ibu bisa bayangkan ini ditulis oleh seorang yang buta. Dia berkata, Tuhan, bawa aku dekat
ke salib-Mu. Ini seorang buta yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh pada Tuhan. Sehingga dia menyadari satu-satunya yang paling penting dalam hidup ini adalah salib Kristus. Hari ini Bapak Ibu, sudahkah engkau berjumpa dengan salib Kristus itu? Kalau belum, jadikan ini desire Anda. Bawalah aku, Yesus, ke dekat salib-Mu. Kalau hari ini kita mungkin sudah menjadi orang Kristen, kita sadar betul saya adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi dalam iman kita masih terus berjuang. Jadikan salib Kristus itu satu-satunya desire dalam hidupmu. Karena anugerahnya efektif itu sudah benar-benar engkau rasakan. Pemberian daripada Tuhan itu bukan bohong belaka. Apa yang engkau alami perjumpaan dengan Tuhan, itu engkau harus pastikan benar-benar. Sehingga engkau bisa berkata, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, 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 salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada penghentian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari merefleksikan khotbah ini dengan sebuah pertanyaan penting. Apakah saya sungguh telah berjumpa dengan Yesus Kristus? Apakah saya sungguh telah merasakan anugerah yang efektif itu dalam kehidupan saya? Apakah desire saya satu-satunya dalam hidup ini hanyalah salib Kristus itu sendiri? Mari dalam masa yang tenang ini, ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia yang tahu engkau, Dia yang mengenal engkau. Bagi Bapak Ibu yang telah selesai berdoa, mari nyanyikan pujian ini dengan perlahan. Bawalah aku Yesus dekat ke salib. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Katakan salib-Mu, salib, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga
henti. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, betul kami adalah umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami anugerah yang efektif itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, apabila di tempat ini ada orang-orang yang ketika menjadi orang Kristen belum sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan, belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, kasihanilah kami. Kiranya Tuhan sendiri akan berbelas kasihan dan memberikan anugerah keselamatan itu kepada kami. Kami sungguh rindu Tuhan, ketika kami merasakan keselamatan itu, anugerah yang efektif itu, maka hasrat kami, desire kami dalam dunia ini hanyalah satu, yaitu salib Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.